otomatis keserang terus kan. Kayak ini kenapa ya pelatihnya ya kayak sengaja banget biar diserang terus gitu. Di situ Akil kayak bener-bener keluar dari zona nyaman Akil, kayak nggak nyaman. Terus minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga Akil doanya, ya Allah coret saya. Pergi OT, official training kita ada supporter mungkin oknum ya yang nembakin petasan ke bis langsung. Kedar di samping ini kaca kita. Ini kita nyampe stadion bener-bener langsung ganti baju. Akil nggak tahu siapa yang main, nggak tahu taktik pelatih kayak gimana. Ganti baju langsung pemanasan. Pernah Akil ikut uji tanding waktu di Klat lawan mereka. Masih ada Konate, ada Spaso, kayak wah ini bener-bener pemain yang bener-bener bagus lah. Halo, saya Muhammad Akil Safik, usia saya 23 tahun, posisi saya di penjaga gawang, saya bermain untuk Bayangkara FC. Pertama sih diajak nontonnya sama ayah, sama AA, atau bisa dipanggil kakak di bahasa Indonesia. Waktu kecil dinonton MU mungkin, Manchester United, nonton pertama kali itu penjaganya Van der Sar. Terus berlanjut nonton Madrid, nontonnya Casillas. Dan di situ udah mulai suka sih main bola. Suka ya, kan mungkin dari kecil ya Akil ada DNA untuk suka tantangan. Karena jadi kiper itu menjaga tuh lebih susah daripada untuk meraih gitu misalkan. Kan sesuatu yang untuk diraih itu lebih gampang gitu. Ketika menjaganya itu lebih susah kan. Menjaga gawang itu, iya maksudnya menjaga gawang. Kayak tantangannya lebih besar dan resikonya juga lebih tinggi mungkin ya. Karena lebih pressure-nya lebih tinggi. Dan Akil suka tantangan itu sih mungkin. Oke, tapi terkait dengan garis keturunan, apakah sebelumnya sudah ada yang memang pemain bola juga atau memang baru Akil nih yang pemain bola profesional? Baru Akil di keluarga Akil sih. Mungkin nanti anak Akil ya siapa tahu ya. Amin. Ngomongnya anak loh Beb. Ini kalau dari gue nggak nyala nih Mas. Udah ada di perjanjian. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke. Terkait dengan tadi udah suka diajakin nonton pertama itu nontonnya di TV atau langsung di TV. Manchester? Di TV. Kebetulan waktu itu Liga Champions yang Van der Sar tuh nyelamatin penalti atau lawan apa ya lupa lagi. Dan di situ benar-benar langsung pengen jadi kiper. Ya, pertamanya sih kayak oh ya dikenalin bola dulu, mungkin pelan-pelan dari nonton. Habis itu punya bola plastik atau nggak bola blitter dibeliin, main di rumah. Di rumahnya itu kan waktu itu masih ada vas bunga yang mungkin dibilang kalau orang tua dulu tuh antik gitu kan. Vas bunga, tendang-tendang di rumah ke tembok, meleset ke vas bunga, udah mungkin ada 3 vas bunga yang pecah. Akhirnya mama marah-marah kan di situ. Mama marah-marah, akhirnya kasih solusi lah, kayak udah disekolahin aja sepak bola. Dimasuklah sekolah sepak bola Sidolik dulu. Sidolik dari usia kelas 3 SD. Nah, dari situ mungkin karena kecepatan masuk ke SD, karena gak ada turnamen di usia segitu, akhirnya vakum dulu selama 6 bulan. Sambil nunggu usia, vakum 6 bulan, akhirnya masuk jadi striker. Masuk jadi striker selama setahun. Nah, ada ikut kompetisi yang benar-benar besar lah di Jawa Barat. Ikut kompetisi karena kipernya nggak bisa masuk karena berhalangan karena sakit, dua-duanya kebetulan berhalangan. Akhirnya ditunjuklah Akil sebagai kiper sama pelatih karena Akil kan dulunya kiper. Ya udah Akil okein aja, itu ngedadak. Akil pergi ke Stadion Sidolik sama mama karena Akil disuruh jadi kiper, pergi beli baju warna hijau stabilo. Di sini mungkin ada garis 3, tapi Adidasan. Adidasan, nah, garis 3. Terus belum ada nama sama belum ada nomor punggung. Mama suka tuh baju itu. Akhirnya kasih namanya itu A. Safik. Terus nomor punggungnya itu 30. Itu awal mulanya Akil nomor punggung 30. Mama milih nomor 30, nggak tahu kenapa. Sampai sekarang? Sekarang sempat ganti sih 99. Oke. Dan untuk yang di klub baru udah ada nomornya? Belum. Oke, berarti yang bisa disimpulkan adalah terima kasih pada 2 kiper yang tidak masuk. Iya. Ya, dari situ Akil jadi sampai sekarang jadi oke, Akil cocoknya kiper. Nah, dari pas ikut turnamen itu Akil pertama kali jadi kiper lagi. Ya latihan selama 2 minggu seminggu latihan. Ikut latihan sebagai kiper, kan mungkin beda ya dari striker jadi kiper lagi. Latihan di turnamen itu juara 2. Tapi Akil dapat penghargaan kiper terbaik, penyokong terbaik di usia 13 tahun. Atau 12 tahun ya segitu. Dari Sidolik Akil pindah ke Sasko. Di Sasko Akil ikut turnamen di luar kota, mungkin lebih untuk mencari pengalaman sama pandangan di sepak bola di luar Bandung, Jawa Barat. Di situ Akil masuk ke
dapat penghargaan juga kan, kiper muda terbaik, siswa goalkeeper berprestasi. Di situ terpilih lah masuk diklat Persib U15. Akhirnya Persib U15, dari U15 akhir masuk U17. Di U17 akhir ikut seleksi se-Bandung, sekota Bandung, seleksi timnas U19. Seleksi timnas U19 sekota Bandung, akhir lihat saingannya ya emang teman-teman dekat SSB. Ya mungkin ya rata bagus-bagus semua gitu. Yang akhir bilang akhir masih rata-rata gitu, masih belum percaya diri lah, masih belum bisa ngolah otak. Terus udah se-Bandung, akhirnya lolos se-Bandung, ikut se-Jawa Barat lolos. Se-Jawa Barat ikut banyak kan, makin banyak kan. Kan dulu pelatihnya Indra Safri terkenal sering sampai pelosok. Yang penting benar-benar terbaik di terbaik di daerah itu harus benar-benar masuk timnas kayak gitu. Se-Jawa Barat ikut makin banyak, makin pesimis. Akhirnya selesai se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat itu dilakuin di Jakarta. Pas udah se-Jawa Barat, nggak ada panggilan-panggilan, tapi udah ada beberapa panggilan timnas 19 yang ternyata akhirnya berarti akhir udah nggak kepilih. Di timnas 19 waktu itu ada 40 orang dipanggil, 40 orang, dan ternyata yang 40 orang itu dicampur dari yang memang udah bagus dari awal sama setengah lagi pemain keturunan kayak Jack Brown, Jack Brown kayak yang pemain keturunan gitulah. Dan seminggu kemudian akhirnya dipanggil. Akhirnya seleksi nasional itu benar-benar langsung ada Indra Safrinya, ada pelatih kipernya. Di situ aku udah pesimis. Di seleksi Akil dimasukin tim yang kurang orang. Kan di seleksi ada game 11 lawan 11 biasanya. Akil 11, yang tim ini kurang orang karena Akil udah main 3 kali, yang tim kurang orang ini main ketiga Akil main di tim yang 8 orang, tambah Akil jadi 9. Otomatis keserang terus kan. Kayak ini kenapa ya pelatihnya ya? Kayak sengaja banget biar diserang terus gitu. Kayak mungkin berpikiran positif, pengen lihat gimana cara Akil nge-handle pressure kali ya. Kiper nge-handle pressure. Mungkin dari situ Akil nunjukin performa yang bagus gitu kan. Nunjukin yang bagus di seleksi, paling menonjol juga. Nah, akhirnya selesai nasional, nunggu dipanggil lagi, tetap gak ada nama Akil di PSSI gitu kan. Kan nunggu di PSSI, terus lihat PSSI. Akhirnya minggu depannya lagi dipanggil. Akhirnya dipanggil di TC Berjalan. Wah, kepanggil nih. Tapi pas dilihat kok cuma Akil satu-satunya di Jawa Barat ya gitu. Sempet sama Beckham masuk ke minggu ketiga. Di minggu awal, minggu kedua, minggu ketiga kan TC, selama 2 bulan TC itu kan di Cijantung. Iya, di Cijantung. Cijantung itu daerah Kopassus, yang kalau kita mau ke lapangan itu emang harus jalan sekitar 1 kilo. Pagi-pagi kita tuh bangun jam 5, siap-siap ya sholat subuh berjamaah dulu, jalan ke lapangan setengah 6, masih gelap banget, masih kan hutan kan, masih kabut. Setengah 6 udah jalan latihan, selesai jalan lagi baru ambil HP. Nah, ada ceritanya kalau setiap malam HP dikumpulin jam 9. HP dikumpulin jam 9, dibagi lagi jam 10 pagi. Ada yang nggak bisa tidur kan mungkin bete, udah mah kamar tidurnya tuh kayak benar-benar tentara, barak. Di situ Akil kan orang yang belum pernah main keluar, atau misalkan kalau main keluar juga sama tim yang benar-benar kenal, benar-benar dari se-Bandung, Sunda, sama-sama Sunda. Di situ Akil kayak benar-benar keluar dari zona nyaman Akil. Kayak nggak nyaman, terus minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga Akil doanya, ya Allah coret saya. Ya, karena Akil bener-bener gak nyaman, udah kangen Bandung, kangen mama, ya bener-bener gak nyaman, ya Allah coret saya, ya Allah coret saya. Tapi aneh, setiap minggu kan ada pencoretan 3 orang atau 4 orang, tapi Akil kok gak dicoret-coret, kenapa gitu. Akhirnya Akil tuh kayak dapet ya hidayah lah, mungkin lah hidayah gitu kan. Mikir kayak Akil untuk bisa ke timnas itu banyak orang yang pengen di posisi Akil, banyak orang yang ngebantu Akil, mungkin dari pelatih, orang tua, mungkin teman-teman yang di Bandung yang Akil harusnya ada di posisi Akil, tapi Akil karena Akil yang lebih unggul kecoret. Terus ada dari askot PSSI Bandung yang ngebantu Akil mungkin. Dari situ Akil mikir ya berubahlah doa dari 3 minggu pertama itu, dan minggu keempat ya Allah tetapin Akil di sini, kayak benar-benar akhirnya usahanya, doanya beda. Di akhirnya bulan terakhir karena itu Akil UN SMA dikasih libur seminggu, 2 minggu. Akhirnya seneng lah pulang ke Bandungan, seneng. Tapi ada perasaan pengen balik lagi ke timnas gitu. Takut nggak dipanggil lagi kan, soalnya kan yang UN dibalikin, yang masih muda-muda masih tetap TC ya.
Pas minggu kedua kok nggak ada kabar, ternyata kabarnya tengah malam pas besok pagi, oh dipanggil lagi nih, tapi targetnya beda, main di Prancis. Main di Prancis, ya semangatnya beda. Kiper kepilih cuma 3, itu ada 4 kiper atau 5 kiper. Akhirnya takut nggak ke bawah, akhirnya bener-bener tunjukin gitu kalau kita pengen dipilih dan pengen berhak ada di timnas gitu. Kan semua anak, semua pemain bola pasti punya hak untuk main di timnas. Setelah Akil main di Timnas 19, kan satu-satunya orang putra Jawa Barat yang dipanggil Timnas 19. Akhirnya Persib nawarin kontrak secara profesional. Yang sebelumnya Akil punya kontrak di Persib juga, tapi sebagai pemain diklat. Akhirnya yang gajinya itu mungkin masih dibilang kecil, Bang. Pas ditawarin kontrak profesional yang bener-bener. Nasi box atau gimana? Hah? Buat nasi box. Hah? Cukup lah buat kuota. Buat beli pulsa mama cukup nggak? Cukup, alhamdulillah buat sendiri. Lanjut. Terus ditawarin kontrak profesional dengan nominalnya yang benar-benar berkali-kali lipat dari yang gaji diklat. Pemain diklat kayak, oke, ini ya rasanya kontrak. Ditawarin 4 tahun dan Akil waktu itu ambil, karena Akil kalau nggak ambil, Akil masih ada kontrak di diklat. Jadi Akil ya udah, Akil ambil, dan Akil juga pengen ngerasain profesional, apalagi di tim kebanggaan, kota kelahiran dan klub yang benar-benar jadi impian gitu orang Jawa Barat sih, siapa yang nggak mau. Setelah Akil udah tekan Akil di tahun pertama tuh Akil nyobain sebagai profesional dan benar-benar beda sih, benar-benar beda jauh dengan yang di akademi. Pressure-nya dari penonton, terus persaingan di dalam timnya, kelihatan mana yang mau usaha, mana yang enggak. Terus sistemnya beda secara profesional, kelihatan lah pokoknya. Itu awal mula Akil masuk Persib dari Timnas 19, masuk tawarin Persib di 4 tahun. Tapi selama tahun pertama dan tahun kedua Akil di Persib, Akil banyak-banyak pergi ke Timnas karena ya Timnas 19 itu. 2018 Liga langsung. Liga main di 2019 ya, 2020 ya? 2019 main. 2019. Lawan Arema, lawan Bali debutnya. Mungkin lawan Arema, cerita lawan Arema ya mungkin agak gimana ya? Pengalaman yang unik sebenarnya lawan Arema, kan kalah. Itu lagi home-nya siapa? Hah? Lagi home siapa tuh? Home-nya siapa? Arema. Oh, oke. Di kandang Arema kan mungkin unik lah pokoknya. Cerita unik. Karena waktu itu Bang Made cedera dan kiper otomatis yang main Akil mencedera. Di situ kita udah sampai Arema, udah sampai Malang. Mungkin dari awal dari airport ke hotel Malang, kan dari Surabaya ke Malang dulu, nggak bisa langsung ke Malang. Sempat mogok bis sempat mogok. Terus kita tunggu dulu 2 jam, 3 jam di tol baru diganti bis. Terus kita pergi lagi ke hotel. Di hotel kita terus pergi OT, official training kita ada supporter mungkin oknum ya yang nembakin petasan ke bis langsung. Gedar. Di samping ini kaca kita. Dilihat di video cukup ngeri ya. Dari kita kan kita langsung berlindung, kita nggak, pas dilihat ada cuplikan, ada yang video, ada yang bocor ke media. Dilihat di video petasannya ada yang ke bawah bis, ke mesin, kan itu takut kan, ke bis, terus ke jendela, kok banyak lah gangguannya. Terus pas balik ke hotel, kita malam-malam tidur. Akil kan sekamar sama Bang Made. Kamar tidur, jam 1 ada suara petasan. Akil kan kamarnya dekat dengan lobi ya. Otomatis lobi kan dekat sama pintu depan. Petasan, dar, terus sambil nyanyi-nyanyi gitu kan. Nyanyi-nyanyi. Yang otomatis semua pemain bangun lah. Kita kurang istirahat. Terus otomatis pemain bangun. Pas Akil ngecek, wah ramai juga kan, banyak satpam, tapi gak ada polisi. Jadi kita tuh kurang nyaman. Akhirnya jam 1, ya mungkin alarm untuk sholat malam gitu ya. Ya udahlah, makasih udah bangunin gitu kan, sholat malam. Gak bisa tidur itu. Tidur lagi jam 4, jam 5 abis sholat subuh baru bisa tidur. Iya, itu hari tanding, itu hari mau tanding. Pas paginya kita dikumpulin lah pemain tuh. Kita nggak akan jadi tanding katanya. Soalnya keadaan gak kondusif. Polisi tadinya minta malam, tapi jadi mintanya sore. Jadi kita sore nggak ada waktu buat persiapan katanya. Akhirnya kita dikumpulin selama sejam di ruang meeting, lagi sarapan. Udah sejam di ruang meeting, balik lagi ke kamar suruh packing. Udah bawa packing ke bawah, kita kumpul lagi nunggu 2 jam.
Akhirnya kita udah bagi-bagi mobil kayak gitu buat mobil ini, mobil elf lah, biar kita nggak ketahuan. Kalau bis kan ketahuan Persib pulang. Jadi elf bagi-bagi ini, udah bagi. Kita nunggu 2 jam, ternyata ada telepon kalau kita ngundurin diri, kalau kita nggak mau main dikurangin poin sama didenda berapa ratus juta gitu. Dan itu kerugian yang besar. Jadi kita dikumpulin pemain-pemain. Akhirnya kita maksa tanding nih. Tanding sore jadinya, di saat kita jam 1 tuh masih di hotel. Berangkat buru-buru naik mobil rantis Barakuda yang bener-bener gak nyaman. Dari hotel ke stadion kan sejam lebih. Udah rantis gak nyaman, udah keadaannya kayak gini, duduk gini, yang kaki keras, kekep, terus gak ada AC kecil, gak ada udara, pengap lah. Jadi kayak ke bawah stresnya, bener-bener ke bawah stres. Nyampe ke stadion, gak sempat kan, biasanya kalau sampai stadion tuh kayak diem dulu, kayak mungkin ada yang berdoa, ada yang nikmatin suasana dulu. Ini kita nyampe stadion bener-bener langsung ganti baju. Akil nggak tahu siapa yang main, nggak tahu taktik pelatih kayak gimana. Ganti baju langsung pemanasan. Akil coba kayak iniin diri kalau nggak boleh nervous. Akhirnya Akil ganti baju. Akil siap ya tanding katanya. Oh iya siap. Akil taunya ketika Akil pemanasan disebutin nama. Penjaga gawang nomor 30 Muhammad Akil Safi kayaknya. Oh Akil main nih. Akhirnya pas mau tanding, salahnya Akil nggak ngerasain nervous. Akil terlalu over confidence mungkin ya. Akil nggak ngerasain nervous, padahal yang Akil butuhin tuh saat itu tuh perasaan gugup, perasaan nervous. Ya, ketika kita nervous, di badan kita atau tubuh kita tuh ngerespon untuk tetap waspada gitu. Mungkin itu salahnya Akil ya. Kayak terlalu tenang, terlalu ini. Itu butuh nervous sebenarnya waktu itu. Cuman terlalu tenang lah, jadi ya mungkin lagi apes gitu ya. Kurang istirahat, badan lemes kayak gitu. Dan itu pasti full 90 menit kan? 90 menit. Pasti full 90 menit. Nah, pada saat itu berarti Arema menang di kandang? Menang di kandang. Oke. Tapi tidak ada kerusuhan-kerusuhan lebih lanjut ya? Nggak ada. Hanya di malam itu aja? Hanya di malam itu. Dan yang perlu diklarifikasi di sini adalah mungkin itu oknum ya? Oknum. Ya. Semuanya pasti supporter, semuanya sportif, tapi mungkin ada oknum-oknum yang mungkin berlebihan aja menyikapinya. Tapi ini kan cerita soal pengalaman ya, pengalaman yang unik kan. Hanya oknum, nggak ada. Mungkin supporter yang benar-benar supporter itu yang benar-benar ngedukung klub, baik ngedukung secara mungkin omongan atau ngedukung secara kehadiran, kayak misalkan datang ke stadion kayak gitu. Ya, supporter sih ya, penonton full kayak gitu. Nyanyian, atmosfer. Akil dulu waktu kecil sering nonton bola sama papa. Yang Akil kadang sering ke disturb nonton itu ya penonton. Ya koreonya, atau suasananya, nyanyiannya. Itu yang sering ke disturb, malah kadang lebih fokus nonton penonton daripada nonton bola kayak gitu kan. Iya, karena seru banget ya. Ya merindingnya kayak gitu, atmosfernya, kebersamaannya kadang ditunjukin kan. Itu sih yang... Tapi waktu itu diajak sama papa tuh nonton di stadion langsung tuh nonton apa? Persib, waktu Piala Presiden. Spaso masih main sih. Spaso masih di Persib? Iya. Kebayang gak sih kalau misalnya supporter udah balik lagi di stadion, joget Korea TikTok kayaknya? Iya. Bahaya dong. Bahaya dong, ntar begitu-begitu. Spaso sih ya, waktu Bali. Yang golin kaki Spaso bukan ya? Lupa. Dia lupa. Atau Konate ya waktu Arema. Ya, 2 orang itu sih yang benar-benar awalnya jadi idola, jadi musuh gitu kan, kayak berkesan. Oke, awalnya nonton mereka tuh sebagai orang yang... Iya, soal di Persib kan. Kayak wah, kayak pernah Akil ikut uji tanding waktu di Klat lawan mereka. Masih ada Konate, ada Spaso, kayak wah ini benar-benar pemain yang benar-benar bagus lah. Mereka tuh Konate sama skillnya, Spaso sama insting golnya benar-benar ini. Operasi golnya luar biasa. Iya. Anwar Sanusi, Pak Gatot juga, terus langsung Pasos. Oke, dari diferensiasi dari kurang lebih 3 ya tadi ya, tiga pelatih itu, sisi positif yang bisa diambil dari tiga pelatih kiper yang pernah Akil bekerja sama dengan mereka. Setiap pelatih pasti beda ya, beda cara ngelatih, beda ilmu juga. Pasti Akil dapetin berbagai ilmu dari mungkin cara Indonesia, cara Asia, dan sekarang cara orang Amerika Latin, dan benar-benar beda. Dan yang paling berkesan
dari cara ngelatih itu mungkin ke Pasos ya. Di cara ngelatih lebih keras, lebih jauh lebih mungkin capek ya fisik, tapi lebih ke teknik dan kecepatan sih. Strength juga didapat sih. Dari seorang kiper pasti dapat semua itu. Oke, semuanya beda-beda karakter tapi semuanya bisa diambil positifnya. Ya karena Akil mungkin selama dilatih di Persib mungkin lebih lama sama Pasos kan ya. Pak Anwar Sanusi kurang lebih setahun, Pak Gatot setahun ya. Sisanya sama Pak Pasos nggak tuh. Pak Pasos nggak tuh sama Luis. Sugeng Rawuh Pak Pasos. Punten Pak Pasos. Masuk gitu. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan nantikan video-video di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.